Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan teman di mana saja berada, jumpa kembali, sehat walafiat dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, kalau kita berbicara tentang Ba'alawi, Yahudi, Yaman, ya. Ini kalau udah bicara di atas podium, itu pinter banget, ya. Menguasai dia. Memang modalnya bicara. Nah, pertama modalnya bicara. Nah, kemudian ilmu agama yang dipelajari paling aja ya, paling tidak ini dia ilmu agama yang dipelajari ini hadis-hadis tentang yang bengkok-bengkok itu. Hadis yang salah mengertikan gitu. Kemudian bahasa Arabnya yang dipelajari tentang kalimat-kalimat yang menyatakan ente dosa, ente ini, ente ya gitu, yang kayak gitu-gitulah. Yang dia hafalin. Firman Allah juga Al-Qur'an yang dia salah artikan gitu, yang disalah artikan. Itulah. Itu yang saya tahu sejak saya ingat Habib. Sejak saya ingat, umur saya udah 60 tahun sekarang. Pas hari ini 60 tahun. Jadi kira-kira sudah 40 tahun yang lalu, itu Habib memang begitu. Maunya cium tangan. Saya belum pernah cium tangan Habib. Yang saya ingat kalau nggak lupa ya, belum pernah. Kenapa? Saya menganggap ya manusia kok dicium-ciumin, kecuali orang tua kita. Orang tua atau saudara yang tua, guru, nah itu yang harus kita hormati. Kalau cuma Habib, guru bukan apa bukan, siap belum gitu. Kalau saya dari dulu kayak gitu. Sebab saya tahu karakternya ya kayak gitu, karakternya ngomongnya banyakkan bohong daripada benernya. Ya saya alhamdulillah kalau pendidikan saya karena orang tua saya pendidik ya. Orang tua saya juga ya santri lah, mualim lah jadi tahu agama. Jadi saya tahu kalau masalah ilmu pendidikan ya syariat-syariat yang ringan-ringan tahu lah. Nah, belajar dari kecil. Nah itu kalau udah bicara, udah nggak percaya, nggak pernah. Gitu. Soalnya ya kenyataannya benar setelah saya makin dewasa, makin saya pelajari, ya iya kayak gitu. Malah saya suka ngerjain, gitu. Saya kerjain sama saya punya teman Habib, saya kerjain, beli rokok, bikin kopi, itu kerjain sama saya ya. Jadi belum pernah kalau saya kena dikerjain Habib belum pernah. Gitu ya. Dulu saya ya rumah saya nggak terlalu jauh dari rumah Bahar ya. Paling 2 kilo rumah saya dekat rumah Bahar Semit. Ya, nggak jauh. Bahkan ya sering kelihatan lah, sering lihat lah saya lah. Tajur ala Iwiyin itu, ya. Kemang itu, Pabuaran, Tegal Serempet rumahnya. Dekat rumah saudara saya malah. Iya. Emang kerjaannya gitu, bohong. Emang orang-orang yang muhibin-muhibinnya sih iya. Percaya banget enggak saya. Ya, sebab modal dia berbohong, kemudian mengeluarkan doktrin, nah itu membuat pengaruh kepada para muhibin. Kalau sudah kena terpengaruh, waduh kayak apa itu muhibin. Susah itu ya. Nah untuk itu saat ini kita sudah tahu kalau Ba'alawi itu bukan keturunan Rasulullah. Dia hanya bisa ngomong aja ya. Dia itu lebih takut sama dia nggak takut sama Allah. Kalau para habaib itu yang aku Ba'alawi itu nggak takut sama Allah. Dia takutnya sama tes DNA. Makanya tes DNA dia bilang haram. Nah, itu cuma kias saja.
kias saja. Ya itulah begitulah, untuk menutupi kebohongannya, untuk menutupi yang benarnya, yaitu dia gunakan haram. Haram, kentut juga bisa jadi haram nama dia. Tuh, ya. Ya, teman-teman, saudara-saudara, kita jangan kena dibodoh-bodohi lagi ya oleh para muhibin, oleh para balawi yang jelas-jelas ingin menguasai diri dan negeri kita. Diri kita aja muhibin udah dikuasai lah. Ya iya. Nih ada kisah nih, cerita atau ada pengalaman teman saya nih ya. Teman saya yang punya pengalaman juga akan banyak bicara juga dia juga ya. Yuk kita ikuti pembicaranya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali membahas dongengan para habaib kaum muslimin. Para habaib yang gedabrus, yang kalau kita lihat video-video mereka ini ya, kalau mereka sudah pegang mic di depan jamaahnya, isinya dongeng kaum muslimin. Gedabrus, ya, isinya cuma doktrin, mendoktrin jamaahnya, mendoktrin muhibbinnya, supaya mereka ini manut sama habaib. Disuruh apa saja sama habaib, iya saja. Berharap apa mereka? Berharap barokah. Sampai nyungsep nyium kaki habaib, iya saja. Berharap barokah. Ya. Sangat mengherankan ya, mengherankan melihat para muhibbin yang seperti itu ya. Apa isi kepala mereka itu apa? Kok bisa semanut itu sama habaib kaum muslimin? Ya, Habib lelang siwak bekas jigong laku juga ya. Lelang bekas air minum, lelang bekas roti, dan laku kaum muslimin. La ilaha illallah. Harganya fantastis lagi ya. Bener-bener doktrin para habaib itu meresap ke dalam kepala mereka ya. Padahal di dalam hadis dikisahkan pernah suatu waktu Mu'adz bin Jabal ini datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika turun dari untanya, kemudian bersujud di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi melarang. Nabi mengatakan, seandainya manusia ini boleh sujud kepada manusia yang lainnya, maka akan aku perintahkan kepada para istri untuk sujud kepada suaminya. Ini kan jelas bentuk larangan sujud kepada manusia. Seandainya sujud kepada manusia itu diperbolehkan, maka Nabi akan memerintahkan para istri sujud kepada suami. Lah kalau sampai kayak begini kaum muslimin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Para muhibbinnya sampai nyungsep, nyium-nyium kaki para habaib ya. Manut saja yang seperti itu. La ilaha illallah. Ini jelas karena faktor terkena godaan dongengan para habaib kaum muslimin. Dongengan para habaib itu memang super kaum muslimin ya. Coba kita simak dongeng Habib yang satu ini kaum muslimin. Ini kalau orang yang nggak paham akidah yang benar, ini kelepek-kelepek mendengarkan dongeng Habib yang satu ini kaum muslimin ya. Coba kita simak videonya. Syekh Ali Khalil Ghosam ini kalau sholat atau di luar sholat, di tahrib atau di luar kota tahrib, mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika mengatakan seperti ini, mendapat jawaban dari Rasulullah. Coba kaum muslimin, kalau orang yang nggak paham akidah yang lurus, akidah yang benar, ini kelepek-kelepek sama dongengan Habib yang seperti ini kaum muslimin ya. Langsung terkagum-kagum ya. Terkagum-kagum mendengarkan kisah karomah Syekh Ali Khalil Ghosam ini ya. Langsung terkagum-kagum, Masya Allah, hebatnya. Begitu solawat langsung dijawab sama Nabi, luar biasa. Kagum-kagum mereka kaum muslimin ya. Mereka nggak akan berpikir kritis, menganalisa, kemudian menimbang dengan dalil, menimbang dengan akal. Enggak. Mereka manut saja, pokoknya ya percaya sajalah. Karena apa? Yang cerita cucu Nabi.
padahal ngibul. Ya. Cucu Nabi betul apa bukan juga nggak tahu. Ya. Padahal ngibul itu kaum muslimin. Ya. Nanti kita kupas, kita lanjutkan dulu kaum muslimin. Kalau nggak dengar dibaca lagi. Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Rasulullah jawab. Di sholat atau di luar sholat, di kota Tarim atau mungkin di sholat aja, di luar. Enggak, di luar sholat juga. Bukan hanya di kota Tarim. Di luar kota Tarim, kalau membaca ini dijawab oleh Rasulullah, wa alaikassalam ya Syekh. Luar biasa kaum muslimin ya. Ini katanya Syekh Ali Goli Kosam itu kalau membaca sholawat di luar sholat maupun di dalam sholat, di Tarim maupun di luar Tarim, ini lagi-lagi bawa nama Tarim ini, katanya kota Seribu Wali ya. Itu sholawatnya langsung dijawab oleh Nabi Muhammad SAW sendiri ya. Jadi kalau pas sholat, pas tasyahud, ketika Syekh Ali Goli Kosam itu membaca Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, maka dijawab sama Nabi, wa alaika ya Syekh Ali Kosam. Siapa? Ali Goli Kosam ya. Kalau nggak dijawab, diulangi lagi katanya. Jadi dipikir sholat itu dia yang ngatur kaum muslimin. Angel ya. Jadi kalau tasyahud baca sholawat pas Assalamualaikum ayuhan nabiyyu nggak dijawab sama Nabi, dia ulangi terus ya. Ini sholat dia yang ngatur sekarang ini. Ya, memang perangkat itu kalau hardware dan softwarenya sudah error ya, begitulah kaum muslimin ya. Nggak ada aturan pokoknya. Ya gimana namanya sudah error ya. Hardware error, software error ya. Kalau manusia itu sudah bebas hukum lah ya. Paham kan maksudnya? Kita lanjutkan lagi kaum muslimin. Berapa kali sehari dijawab? Sekali ngomong dijawab, sekali ngomong dijawab oleh Rasulullah. Ini karomanya Sayyidina Syekh Ali Goli Kosam. Ini Sayyidina Ali Goli Kosam setiap mengucapkan Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, di dalam gua alaikassalam ya Syekh. Makanya kalau Habib Ali Goli Kosam ini sholat, berebut di sampingnya. Kenapa? Ingin mendengarkan suara indahnya Rasulullah. Di sholat atau di luar sholat. Sampai terkadang datang orang dari luar kota. Untuk apa? Untuk mendengarkan suara indah Rasulullah SAW. Sholat di sampingnya Syekh Ali Goli Kosam. Yang sangat hebat kata ulama, kata Habib Umar kemarin di Jakarta, beliau mengatakan dulu ada seorang Syekh pengarang kitab. Ketika dia ngarang kitab, mimpi Rasulullah. Ketika mimpi Rasulullah, dikatakan, "Gal ini adalah kitab yang aku karang ya Rasulullah." Kalau nggak salah kitab Muhadzab, kalau nggak salah, atau yang lain. Ketika dibuka sama Rasulullah, dibuka satu persatu, di lembar per lembar, kemudian mengatakan, "Hadi syariati, ini inti syariatku." Karangan, ya Syekh, ini inti syariatku. Dalam mimpi dipanggil Syekh, beliau sudah gembira setengah mati. Ini benar-benar kempros, dusta kaum muslimin ya. Jangan dipercaya. Syariat sholat saja dia rubah ya, dia rubah. Kok bisa-bisanya sholat pas tasyahud nunggu jawaban dari Nabi? Itu ajarannya sopo? Para sahabat itu nggak ada yang sholat ya, meskipun di samping dia itu ada Nabi ya. Kemudian pas sholat baca sholawat tasyahud nunggu jawaban dari Nabi. Ketika mereka membaca Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, kemudian mereka nunggu jawaban Nabi di sebelahnya. Nggak ada. Padahal Nabi itu di sebelah mereka, bahkan di depan mata mereka. Mereka sholat berjamaah ya, berjamaah di belakang Nabi, bermakmum dengan Nabi, tapi nggak ada mereka Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, kemudian nunggu Nabi menjawab. Nggak ada. Begitu juga sepeninggal Nabi, nggak ada para sahabat ya, yang mereka itu walinya para wali, Sultanul Aulia, mereka itu Sultanul Aulia. Kalau Faqih Muqaddam, Abdullah Al-Haddad, itu nggak ada, itu opilnya aja nggak ada itu loh.
Ya. Ada nggak Habib yang berani mengklaim bahwa posisi kemuliaan mereka ini di hadapan Allah melebihi kemuliaan para sahabat? Coba. Kalau ada, berarti cuma dua kemungkinan. Kalau nggak gila, ya kafir. Cuma dua itu. Kenapa? Artinya mereka ini sudah merendahkan sahabat Nabi. Padahal jelas sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah dikatakan oleh Nabi, seandainya ada lagi Nabi setelahku, maka dia adalah Umar bin Khattab. Karena apa? Karena seringnya firasat atau pendapat Umar dibenarkan oleh wahyu Allah. Dan yang mengatakan siapa? Nabi. Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau berani memposisikan dirinya ya di atasnya Umar bin Khattab, nggak ngerti lagi lah ya. Mau pakai istilah apa untuk mencela mereka ini ya? Nggak ngerti pakai bahasa apa ya? Dengan posisi para sahabat yang semulia itu berani dikatakan posisi levelnya itu ada di bawah para habaib itu, nggak ngerti lagi ya. Dan ada nggak para sahabat yang bersolawat kemudian nunggu jawaban dari Nabi di luar sholat maupun di dalam sholat? Ya. Kalau nggak ada kemudian mereka ulang-ulang sampai ada jawaban dari Nabi. Nggak ada. Karena apa? Karena bukan itu tujuannya. Bukan itu tujuannya. Tujuan bersolawat itu bukan itu. Dul. Paham Dul? Ya. Apalagi sampai suara Nabi katanya bisa didengar oleh banyak orang. Ya Allah. Siapa? Ali Goli Kosam itu siapa? Kok bisa sehebat itu? Orang-orang biasa pun ikut mendengarkan suara Nabi di sebelah dia. La ilaha illallah. Wong sepeninggal Nabi itu, para sahabat itu sangat rindu sama Nabi, kaum muslimin. Sangat rindu. Tapi Nabi nggak pernah menemui mereka. Nggak pernah berbicara sama mereka. Karena apa? Nabi sudah meninggal. Ini para habaib, malah ada yang katanya setiap hari bertemu dengan Nabi. Bahkan yang perempuan lagi setiap hari ketemu dengan Nabi. La ilaha illallah. Kemprosejan, ndak umum pokoknya. Ya. Kempros. Apalagi itu tadi kata Pak Umar bin Hafiz yang kemarin katanya ke Jakarta itu ya. Ada ulama pengarang kitab. Kemudian kitabnya itu yang meriksa Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi katakan itu isi kitabnya adalah inti syariat Nabi. Ini Pak Umar juga. Wah. Can. Ya Allah. Kok berani gitu loh. Berdusta itu kok berani gitu loh. La ilaha illallah. Ya, tukang ngedabrus dia itu ya. Katanya Nabi hadir di majelisnya. Ya Allah. Sekarang kalau memang yang dikatakan itu benar, kitabnya itu kitab apa? Inti sari syariat Nabi itu tadi loh, kitab apa? Siapa yang pakai kitab itu? Itu intisari loh, intisari. Intisari itu artinya intinya sari, nggak ada sampahnya, semuanya isi. Ya, kalau dikatakan kitab hadis itu nggak ada doifnya. Lah kalau hadis Bukhari, Muslim, dan yang lain itu masih memungkinkan untuk didoifkan kalau memang tidak sesuai dengan syariat. Dan bukan tidak menutup kemungkinan. Lah ini Nabi sendiri yang mengatakan intisari ajaranku. Coba sekarang mana kitabnya? Mana kitabnya? Bagaimana pendapat para ulama tentang kitab tersebut? Coba mana? Nggak ada kan kitabnya? Nggak ada. Karena apa? Itu kan cuma katanya. Dan yang dikatakan itu orangnya sudah nggak ada. Tinggal cerita. Dulu. Ya, itu dulu. Jadi kayak film apa itu ya? Pada zaman dahulu ya. Pada zaman dahulu. Tapi dongeng. Dongeng itu. Ya. Dan itu cara ngeles
para habaib ya, cara ngeles paling aman itu yang seperti itu ya. Itu kan dulu ceritanya, katanya. Sekarang udah nggak ada. Kisah itu dulu seperti ini dan seperti ini, hebat, bisa terbang. Kitabnya diperiksa sama Nabi. Kalau sholawat dijawab langsung oleh Nabi. Orang-orang ikut mendengarkan suara Nabi. Tapi dulu ceritanya orangnya sudah meninggal dunia, nggak ada lagi. Ya, kalau ngeles seperti itu sama para muhibin, iya, muhibinnya, oh, ingge, seperti itu. Tapi kalau ngelesnya sama orang yang cerdas, ya dikejar, mau lari kemana? Hah, mau lari kemana? Kejar terus, buktikan. Qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Dan gak akan bisa membuktikan, gak akan bisa. Karena apa? Itu cuma dongengan, ngedabrus, ngempros, ngapusi dusta. Ya, para muhibin gimana? Masih cinta buta? Silahkan berpikir. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya sahabat, saudara-saudaraku seiman dan setanah air, demikianlah dan seperti itulah ya doktrin-doktrin dan statement ya, pengaruh yang ditanamkan oleh para Ba'alawi kepada muhibin, kepada para muhibin ya. Ya baik yang muda maupun yang tua, banyak yang ulama juga banyak, yang kiai juga banyak yang masih percaya kepada para Ba'alawi ya, para Ba'alawi ya. Apapun alasannya, apapun bicaranya, sekarang tinggal gampang aja kok ya. Kalau memang dia merasa benar turunan Rasul, yakin, kenapa harus takut dengan tes DNA? Tes DNA dia takut. Dia sama Allah nggak takut, apa tes DNA dia takut. Takut malu. Takut nggak bisa hidup. Sebab dia hidupnya memang menggunakan nasab. Aku keturunan Rasulullah, kalau nggak memuji aku, nggak mencintai aku, nggak dapat syafaat. Nah itu kan dipuji, dicintai, dihormati, didamba-damba. Pengen duit dikasih, pengen makan dipotongin ayam. Wah, enak kan? Ya itulah kayak gitulah. Ya mudah-mudahan sekarang sudah terbuka dan mudah-mudahan hatinya pun sudah terbuka, sudah tidak mempercayai yang demikian lagi, dan kita sudah ambil kesimpulan kalau Ba'alawi ini memang sudah bukan keturunan Rasul lagi ya. Kita panggilnya, saya udah nggak pernah nyebut bib-bib, sekarang mah Rijik sama Bahar aja, sama Topik Asegab ya, Lutfi ya, gitu-gitu aja. Ngapain pakai Habib ya? Habib nggak boleh, Habib bukan turunan Rasul ini. Kalau turunan Rasul kan Sayyid Sarif. Ya sahabat, terima kasih. Mohon maaf ini hanya penjelasan ya, sengaja dibawa nggak serius juga. Kalau nggak memahami, nggak mengerti ya susah ya. Kita sambil bercanda saja, tapi mudah-mudahan jadi serius ya. Akhirnya saya mohon maaf apabila ada yang kurang enak, kurang berkenan ya, namanya juga bercanda kalau dianggap bercanda. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.